Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tentang merancang urutan kolom distilasi biasa untuk memenuhi spesifikasi yang diberikan. Nah, sebagai contoh kasus, misalnya kita mempunyai sebuah campuran dengan 5 komponen yang berisi propan dengan rate 45,4 kmol per jam, isobutan dengan rate 136,1 kmol per jam, N-butan 226,8 kmol per jam, isopentan 181,4 kmol per jam, dan N-pentan 317,5 kmol per jam. Totalnya adalah 907,2 kmol per jam. Umpan ini berada pada kondisi 37,8 derajat Celcius dan tekanan 1,72 megapascal. Nah, jadi yang diinginkan adalah kita bisa merecovery masing-masing komponen ini. Propan recovery-nya 98%, isobutan juga sama 98%, N-butan 98%, isopentan 98%, dan N-pentan 98%. Jadi kita ingin bagaimana urutannya, mana dulu yang dipisah, apakah isopentan dulu, isobutan dulu, atau N-butan, dan seterusnya. Kemudian kita akan coba nanti selesaikan dengan menggunakan HISIS. Nah, sekarang sebagai langkah pertama, kita akan merancang satu dulu. Kita melihat dulu kira-kira kemungkinannya. Jadi, sebagai dasar untuk mengurutkan itu, mungkin kita bisa menggunakan heuristik. Ini bisa dibaca di bukunya Proses Desain oleh Seder, dan Ewin. Nah, ini salah satunya yang heuristiknya. Yang pertama adalah yang ketiga, kalau dibaca di bukunya itu, adalah jumlah mol, intinya jumlah mol di distilat dan bottom itu sama. Jadi kalau mengikuti heuristik ini, mestinya ini, jadi kita misahkannya di sini dulu. Misalkan mungkin di sini dulu, karena ini jumlahnya hampir sama. Ini ditambah 45 tambah 136 tambah 226 maka sama dengan 181, ya tidak persis sama, tapi mudah mendekati 181,317,5. Nah, kemudian heuristik yang kedua adalah berdasarkan pada, ini yang heuristik 4 itu, berdasarkan pada relative volatility. Ya. Relative volatility. Yang datanya yang datanya ada di sini. Jadi mengikuti heuristik yang keempat ini, relative volatility-nya diurutkan berdasarkan pada alfa yang terbesar. Kemudian diurutkan sampai yang paling akhir adalah terkecil. Nah, kalau kita lihat ini alfa yang terbesar adalah C3IC4, yaitu 3,6. Maka ini kita pisahkan dulu. Jadi kalau mengikuti heuristik ini, berarti ini kita pisahkan dulu, sehingga nanti kita dapatkan propan, C3, dan yang lainnya adalah campuran ini. Kemudian yang kedua adalah yang terbesar kedua, 2,8 ini, yaitu NC4 dan IC5. Di NC4 dan IC5, jadi di sini kita pisahkan. Jadi di sini yang dua ini sebagai distilat, kemudian yang ini sebagai bottom. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini, gambarannya, urutannya. Jadi mengikuti heuristik 4, jadi yang pertama yang dipisahkan adalah ini, C3, kita ambil C3, kemudian kita bisa dapatkan yang produk bottomnya, IC4, NC4, IC5, dan NC5. Kemudian berikutnya, tadi yang kita urutan kedua dari
relatif volatility adalah NC4 IC5. Jadi kita pisahkan di sini sebagai distilatnya adalah IC4 dan NC4. Produk bottom produknya adalah IC5 dan NC5. Baru dipisahkan sehingga bisa didapatkan 5 komponen murni yang masing-masing recovery-nya 98%. Nah, sekarang kita akan coba mulai mengerjakan ini dulu. Kemudian bagaimana kita mengurutkannya. Jadi kita mulai dengan HISIS. Kita buka HISIS di sini. Jadi ini kalau kita mulai dari properties. Jadi kita bisa mulai dari pertama kita isi ini. Komponen listnya. Jadi ini kita masukkan komponen listnya. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Misalnya propan. Jadi kita tulis di sini nanti akan muncul. Nah karena ini sudah ada di sini, sudah tidak muncul di kolom ini. Jadi kalau misalnya kita mau nambahkan metan misalnya, kita tambah metan, ini muncul, kemudian kita add di sini. Ini. Tapi ini tidak kita butuhkan, maka ini kita buang dulu aja. Jadi ini sudah 5 tadi sudah kita masukkan di sini. Propan, ibutan, N-butan, I-pentan, dan N-pentan. Jadi ada 5 komponen. Nah, kemudian langkah yang kedua, setelah komponen list kita masukkan semua dengan cara seperti ini tadi. Jadi kita bisa tulis sort di sini, kemudian setelah ketemu komponen murni yang kita inginkan, kemudian kita klik add, kita klik di sini, kemudian baru kita add, maka akan berpindah ke sini. Ini adalah komponen yang akan disimulasikan. Kemudian langkah kedua adalah menentukan fit package. Jadi dalam hal ini kita, kalau belum ada, nanti ini kita tambah add. Tapi ini sudah ada basisnya. Ini menggunakan SRK, jadi kita pilih tambah 1, kemudian ini sudah menunjukkan adanya oke ya. Ini barnya menjadi hijau dengan oke, berarti ini sudah ada basisnya, yaitu komponen list 1 yang terdiri dari 5 komponen dengan model termodinamika menggunakan Schwarzschild Redlich Kwong. Nah, setelah ini kita pasang, maka kita lanjutkan ke simulation. Ya, kita lanjutkan ke simulation, maka kita masuk ke sini. Ya. Nah, sebagai langkah pertama ini kita masukkan dulu ini. Jadi ini tadi sudah, kalau belum ada apa-apanya ini kosong semua. Gitu ya. Ini kosong, ini juga kosong. Nah, jadi kalau ini masih kosong, kita isikan yang umpan ini dari data yang diketahui tadi. Ya ini ya. Jadi propan 45,4, isobutan, dan seterusnya. Maka kita isi. Yang, bentar. Jadi kondisinya dulu, suhunya 37,8 derajat Celcius, tekanannya 1,72 megapascal. Ini kita isi di sini. Suhu, temperature di sini. Ini kita isi dengan 37,8. Ya. Ini 37,8. Satuannya sudah derajat Celcius. Oke, kemudian tekanannya adalah 1,72 megapascal. Jadi kita tuliskan di sini 1,72. Nah, karena di sini satuannya kilopascal, ini kita ganti menjadi megapascal. Oke, ya. Nah, kemudian ini yang diketahui tadi adalah molar flow. Jadi kita langsung ke composition, ini tidak perlu diisi dulu. Ke composition, kemudian basisnya, ini sudah basisnya kita ubah ke mole flow. Defaultnya biasanya ke mole fraction, sekarang sudah ke mole flow. Ya. Mole flow, kalau sudah ke mole flow ini kita isi sesuai dengan yang ada di sini. Yang pertama adalah 45,4. Ya, kita isi ini 45,4. Satuannya sudah kilomol per jam. Kemudian yang kedua, ibutan adalah 136,1. Jadi ini kita isi 136,1. Kemudian N-butan ini 226,8. Jadi ini kita isi 226,8. Kemudian I-pentan
I-pentan adalah 181,4, kita isikan 181,4, dan yang terakhir N-pentan adalah 317,5. 317,5. Ya, totalnya 907,2, sama dengan yang sudah ada di sini ya, 907,2. Nah, jadi ini sudah oke. Oke, jadi semuanya sudah terisi. Ya. Jadi untuk aliran satu ini sudah kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita akan melakukan simulasi tadi. Jadi kita coba melakukan simulasi yang ini. Nah, untuk melakukan simulasi ini kita perlu tahu jumlah tray-nya. Yang pertama ya. Yang pertama kita perlu tahu jumlah tray. Jadi untuk kolom distilasi ini, ya, untuk kolom distilasi ini kolom kita yang perlu ketahui adalah jumlah tray. Kemudian umpan, posisi umpan. Nah, posisi umpannya di tray nomor berapa? Ini perlu tahu. Kemudian yang ketiga, tekanan. Ya, tekanan dari kolom distilasi. Nah, sekarang bagaimana kita menetapkan ini? Di dalam HYSYS kita menggunakan yang disebut sebagai shortcut column. Shortcut column, jadi ini menggunakan metode Underwood. Ya, metode Underwood. Oke, jadi ini. Sekarang bagaimana kita mengimplementasikan ini? Dengan menggunakan HYSYS kita akan mencoba menyelesaikan kolom pertama dulu. Nanti yang di video berikutnya akan kita lanjutkan untuk kolom yang selanjutnya. Oke, sekarang ini kita akan lanjutkan dengan menggunakan HYSYS. Jadi ini tadi sudah kita isi, maka kita akan untuk melakukan ini kita buat baru aliran, misalnya ini F1. Nah, kemudian isiannya kita define dari stream 1. Kita bisa klik di sini define from, kemudian pilih 1 dan oke. Maka ini isinya sama dengan yang di stream 1 ini. Itu ya. Sama dengan yang di stream 1. Nah, sekarang kita untuk menghitung tadi menggunakan shortcut column. Untuk memasang shortcut column kita ambil di sini, separator. Jadi di sini ada all, kemudian ini separator. Klik separator. Dan shortcut column ada di sini. Ada di baris ke-1, 2, 3, 4, kolom kedua. Klik shortcut column, kemudian kita tambahkan di sini. Oke. Jadi ini sudah, kemudian ini kita masukkan, ini, klik double 2 kali, indexnya adalah F1, kemudian ini ada, jadi ini kita D1, ya, kemudian ini kita isi B1, kemudian ini kondensernya CD1, yang ini RD1. Oke. Nah, sekarang unknown key component. Setelah kita isi, ternyata ini unknown key component. Kita isikan di parameter sini. Nah, di parameter ini ada light key component, ada heavy key component, ada condition pressure, equilibrium. Nah, bagaimana menentukan ini? Kita coba hitung dulu dengan menggunakan Excel dulu ya. Jadi kita gunakan Excel seperti ini. Jadi ini saya pasang, ini adalah alirannya, ada 3 tadi, umpan, distilat, dan bottom. Kemudian komponennya ada C3, IC4, NC4, IC5, NC5, dan ini totalnya. Jadi ini di umpan F-nya, ini dalam satuan tadi kilomol per jam. Kilomol per jam. Kemudian yang ini adalah fraksi molnya, ini juga sama, dalam satuan kilomol per jam.
Ini fraksi molnya, dan B yang di bottom juga per jam, kilomol per jam. Nah, ini adalah yang umpan tadi, yang sama seperti yang ada di sini. Ya. Propan, inputan 45, dan seterusnya. Ini sama dengan yang ini. Kita masukkan di sini. Ini kemudian ini jumlah totalnya, sum. Sum dari B3 sampai B7. Dan ini adalah fraksi molnya. Fraksi molnya adalah yang B3 dibagi dengan B8. Jadi ini B3 dibagi B8 ini agak ada dolarnya ini supaya nanti ketika di copy ke bawah, yang pembaginya tetap yang di B8. Jadi bisa kita copy sehingga kita dapatkan ini. Nah, kemudian tadi syarat dari speknya adalah propan yang direcovery 98%. Nah, jadi ini yang didistilat berarti 98%, berarti sama dengan 0,98 kali yang masuk di umpan. Ya. Oke, maka sisanya yang ini adalah sama dengan yang masuk, yaitu yang B3 dikurangi dengan yang ada di distilat, yang ada di botol, yaitu D3. Oke, nah kemudian yang ke bawah juga sama ya semua. Jadi ini yang ke bawah sama semua, kita bisa. Nah, jadi ini bisa kita, ini setelah ini yang kedua. Nah, sekarang kita inginkan yang mana? Distilatnya kita harapkan misalnya kemurniannya harus 99,9%. Ya. Maka yang didistilat ini yang direcovery 98% dengan kemurnian 99%, maka 0,999. Nah, kemudian ini dihitung dengan, berarti ini kan, kalau ini 99%, ini harus 0,001. Maka ini bisa dihitung dengan sama dengan kurung buka 1 dikurangi dengan 0,999 atau E3, kemudian dibagi dengan E3 dikalikan yang ini, D3. Nah, jadi ini sama dengan propan, I pentan, ya, I pentan, IC4 yang I butan yang terbawa ke distilat. Nah, lainnya kita anggap 0 dulu. Jadi ini untuk menghitung happy tadi ya. Ini kita anggap ini diisi 0, 0, 0, kemudian ini jumlah. Ya, jumlahnya. Nah, kemudian ini juga sama tadi untuk apa namanya? Ini kemurniannya diisi, sedangkan yang ini dihitung. D4 dibagi D8, ini D4 dibagi D8, ini dibagi dengan ini. Kemudian ini bisa kita copy ke bawah, ini fraksi mol totalnya adalah 1. Nah, kemudian, maka ini fraksi molnya ini, kemudian yang ini juga sama tadi, ini dikurangi ini juga sama semua, tinggal ngopi saja ke bawah. Nah, sekarang kita sudah dapatkan, jadi kalau kita inginkan kemurnian 99,9%, maka heavy key komponen yang ada di distilat adalah 0, fraksi molnya 0,0010 mol. Sedangkan light key komponen yaitu propan yang ada di bottom adalah dengan fraksi mol 0,0011. Nah, sekarang kita bisa masukkan di sini yang tadi. Jadi light key in bottoms ini adalah propan. Sedangkan heavy key in distilat adalah I-butan. Ya. Berapa light key in bottom? Yaitu ini 0,0011. Ya. Jadi ini kita isikan 0,0011. Nah, oke, sedangkan yang ini heavy key in distilat adalah yang ini. IC4 yaitu dengan fraksi mol 0,0010. Ini kita isikan di sini 0,0010. Oke, nah sekarang berapa condenser pressure-nya? Berapa pressure atau tekanan dari rebondernya?
Kita bisa mengikuti aturan yang seperti ini. Jadi mengikuti yang ada di ini bukunya Sider, Seder, and Lewin, Chemical Process Design. Jadi kita bisa mulai dari sini. Ya, mulai kita hitung bubble point, tekanan bubble point distilat pada 49 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, jadi kita mulai ini. Distilatnya apa? Jadi kita bisa hitung dari sini. Ini kita tutup dulu. Dan kita hitung ini. Hitung P bubble distilat. Jadi menghitung ini PD ya. Jadi ini menghitung PD. Jadi hitung PD. Ini hit PD distilat. Nah, kita menghitung PD distilat. Ini kita kosongin dulu. Nah, kemudian ini syaratnya adalah pada suhu 49 derajat Celcius. Jadi ini kita isi dulu. Suhunya adalah 49 derajat. Oke. Ini nanti kanannya dihitung. Nah, sekarang distilatnya mana? Distilatnya adalah yang ini. Ya. Jadi distilat dengan fluorid propannya 44,492, I butannya 0,0457. Ya. Jadi ini kita isi dengan angka itu di composition. Ya. Di composition. Ya, ini sudah mol flow. Propan kita isi dengan angka ini, yaitu yang 98% recovery tadi, 44,492. Jadi ini kita isi 44,492. Oke, kemudian I butannya 0,04454 ya. Kira-kira 4454. Di 0,04454. Jadi ini 0,04454. Yang lainnya 0. Jadi kita 0, 0, 0. Oke, jadi ini sudah kita isikan dan kita klik OK. Nah, sekarang ini masih unknown pressure. Nah, sekarang kalau kita ingin sekarang adalah bubble point-nya. Kita mungkin masih ingat kalau kita punya bubble point ada di mana? Kalau kita punya kurva kesetimbangan misalnya biner seperti ini. Ini X, Y, kemudian ini T. Misalnya bentuknya seperti ini. Nah, bubble point itu adalah tepat ketika ada di sini. Berarti dengan kata lain, jadi bubble point itu ada di sini. Jadi dengan kata lain, semua fasanya tepat. Jadi ketika tepat dia menguap itu adalah masih dalam bentuk liquid jenuh. Jadi phase fraction, vapor phase fraction-nya akan menjadi 0 karena semuanya liquid gitu ya. Semuanya liquid. Nah, jadi yang kita ambil di sini adalah vapor phase fraction-nya kita isi dengan angka 0. Nah, maka kita dapatkan tekanannya adalah 1700 kilopascal atau 246,5 PSIA. Jadi PD kita tulis di sini. PD adalah yang tadi ini kalau dalam PSIA adalah 246,5. 246,5 PSIA. Nah, jadi dengan 246 ini kita pasang di sini. Nah, ini ya 2,46 PSIA. Nah, kalau 2,6 PSIA kita lihat urutannya gimana. Jadi kalau misalnya ini 2,6, kita lihat hitung bubble point pressure PD distilat pada 49 derajat Celcius.
Kalau ini lebih besar 215, maka ini lebih besar ya berarti. Kalau lebih kecil ke sini, kalau lebih besar ke sini. Ternyata ini lebih besar daripada 215 PSI. Maka hitung dew point. Dew point distilat pada, kalau ini tadi bubble point, ya, ini dihitung dew point-nya pada 49. Nah, sekarang untuk menghitung dew point, kita bisa pakai yang ini lagi, ini hitung dew point. Jadi menghitung dew point-nya ini. Dew point pada 49 derajat juga. Jadi ini klik 2 kali, hitung ini PD. Ini juga menghitung PD ya. Jadi hit. Ini tadi bubble point, kalau ini PB distilatnya. Terbalik ini. Jadi ini nah ini kita hilangkan dulu. Ya. Ya. Bagaimana mengisinya? Kita lihat. Jadi ini untuk calculate dew point pressure dari distilat. Dew point. Jadi kita masukkan. Ini berarti sama isinya ya, dengan yang ini tadi. Jadi bisa kita ambil ini, kemudian kita ambil yang ini. Oke. Nah, tapi ini sekarang yang dihitung adalah tekanan dari distilatnya. Maka ini kita suhunya, ya ini kita hapus dulu. Ya. Nah, sekarang yang kebalikannya kalau menghitung distilat, menghitung dew point berarti ada yang ada di atas ini. Berarti dengan kata lain vapor phase-nya menjadi 1. Nah, tekanannya menjadi ini 169 atau 246,4 ya, 246,4 hampir sama ternyata ya. 246,4 ya. PD-nya tetap sama, ini 246,4. Jadi ini bisa kita pakai sebagai ini. Ya kira-kira sama baik di slide maupun di. Nah, sekarang jadi kita sudah dapatkan ini ya. Dew point-nya ternyata ini. Nah, kalau ini ternyata lebih kecil 365 ya, hampir sama dengan tadi, lebih kecil 365, berarti ke sini. Maka menggunakan partial condenser. Nah, kemudian perkirakan bottom pressure. Ya, bottom pressure-nya ini katakan dengan pressure drop 10, maka bottom pressure-nya menjadi PB dengan pressure drop 10, maka ini sama dengan ini ditambah dengan 10 gitu ya. Jadi 256,4 PSI. Nah, sekarang kita sudah dapatkan tekanan di distilat dan tekanan di bottom, yaitu distilat 246,4 dan 256,4. Sekarang kita masukkan kita kembali lagi ke sini, ke shortcut column. Ya. Kembali ke shortcut column, ini sudah bisa, di parameternya bisa kita isi. Ya. Condenser pressure-nya adalah ini tadi, 246,4. Ini 246,4 dan reboiler pressure-nya 256,4. Nah, sekarang kita sudah dapatkan minimum reflux rasionya. Ya, 2,314. Nah, sekarang kita harus isi external reflux rasionya. Jadi kalau kita ambil reflux rasionya 1,5 kali dari minimum, jadi ini berarti reflux rasio minimumnya adalah 2,314. Nah, kalau kita ambil R sama dengan 1,5 Rm, maka kita bisa dapatkan R-nya sama dengan ini dikalikan dengan 1,5. 3,471. Nah, ini kita masukkan lagi ke sini. Ya, 3,741. 3,741. Nah, sekarang sudah lengkap ini ya. Untuk shortcut column perhitungannya sudah lengkap. Jadi
Yang kita masukkan tadi light in bottoms adalah propan dengan fraksi mol 0,0011. Heavy key in distillat adalah ibutan dengan mol fraction 0,0010. Condenser pressure-nya 246 kilopascal atau tadi 24, nah, bukan kilopascal ini. Bentar. PSIA ya. 246,4 PSIA. Maaf. Jadi ini 246,4, ini satuannya kita ganti dengan PSIA. Oke, kemudian ini 256,4, ini juga PSIA. Oke, kemudian ini kita hapus dulu. Ya. Jadi ini PSIA kita seperti ini. Nah, sekarang minimum refraktasinya adalah 15,0 ya. Ini tadi tekanannya 246,5, sekarang ya 15,090. Jadi RM-nya jadi 15,090. Nah, kalau kita ambil R-nya 1,5 RM, maka kita dapatkan R-nya 22,635. Ya. Jadi ini kita masukkan 22,635. Oke, sekarang kita sudah selesaikan ini. Kemudian kita lihat di performance-nya. Jadi ketemunya adalah minimum number of three. Ya. 2, ini kita copy saja. Misalnya kita masukkan di sini. Ya. Nah, ini sudah jadi ketemunya ini. Actual number of tray-nya 38,064, optimal feed state-nya di 26,874, condenser temperature-nya 48, ini, rebounder-nya sekian. Nah, sekarang ini kita, nah sekarang tadi ketemunya kalau tekanannya lebih kecil dari 365 maka menggunakan partial condenser. Ini tadi sebentar. Ini masih menggunakan connection. Ini masih menggunakan total condenser. Coba sekarang kita anu dulu. Yang ini kita emptikan dulu. Ini tetap. Nah, sekarang koneksinya tadi hitungannya harus menggunakan partial condenser. Maka ini kita klik paper ya. Ini partial. Maka ini partial condenser. Ya. Partial condenser. Nah, sekarang parameternya yang ini yang kita isi tadi. Nah, ketemunya hampir sama ya. Tetap 15,042. Ya, 15,042 ya hampir sama ya. Kita jadi kita isi 22,365 tadi, nggak apa-apa. 22,365 ini sebagai pendekatan. Nah, kita sudah dapatkan tadi performance-nya ya. Sama ya, 22 dan seterusnya. Nah, sekarang ini bisa kita pakai untuk melakukan simulasi dengan kolom distilasi yang lebih akurat, yaitu pakai ini, distillation column, jadi bukan pendekatan, tapi menggunakan ini. Klik distillation column di baris kedua kolom pertama. Kita masukkan, oke, ya, dan kita klik 2 kali. Nah, tadi jumlah ini, jadi jumlah actual number of tray-nya 38. Kita masukkan 38. Kita masukkan 38. Kemudian optimal feed-nya di 26,8, berarti di 27. Kita masukkan di sini. Stream yang masuk adalah ini nomor 1. State-nya di 27. Oke.
Atau ini bisa saja dibulatkan ya. Ini 38,06 bisa 38 bisa 39. Ya. Nah, kemudian ini tadi parsial ya, parsial. Tapi kondensernya parsial tapi menggunakan ya ini. Jadi ini yang kita ambil aja ini full reflux, parsial tapi full reflux. Ya. Sebagian tetap uap, sebagian jadi ini jadi full reflux. Ini nomor 2, kemudian ini nomor 3, kemudian ini ini nomor 3, kemudian ini key dari reboiler 1, ini key dari kondenser 1, key con 1, kemudian ini key rep 1, misalnya kita beri nama ini. Oke. Nah, kemudian ini sudah terisi semua, ini biarkan tidak ada. Kemudian next, ya. Ini kita ambil defaultnya aja, next. Nah, sekarang condenser pressure tadi sudah ada. Condenser pressure-nya adalah 4. Ini 24, 6,5. 6,4 PSIA ini, kemudian ininya 256,4 satuannya PSIA, kemudian next. Nah, ini estimate bisa kita lihat dari yang tadi, estimate-nya adalah kalau kita mau ini 48 bisa 49 dan 128. Bisa kita isikan ini. Ini 49, ini 128. Estimate aja ini nanti. Oke. Kemudian kita klik next. Ini biarin, kemudian done. Oke. Nah, sekarang akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di monitor. Ya ini yang sementara ini masih kosong, ini kita lihat derajat degree of freedom-nya kosong ya, karena ini aktif di centang 2. Jadi ini kita hilangkan dulu, sehingga di sini degree of freedom-nya 2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita tambahkan speknya aja ya. Tadi diinginkan adalah recovery-nya 98%, kemurniannya 99,9%. Maka kita add spec-nya. Add spec yaitu kolom komponen recovery. Ini ya. Add spec. Stream-nya adalah yang di 2, yang di atas tadi distilat. Ini molar. Spec value-nya adalah 0,98. Oke. Kemudian komponennya propan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi spek yang kedua adalah kolom komponen fraction, jadi ini terkait dengan kemurniannya tadi. Stage-nya adalah yang di kondenser. Kemudian spek value-nya adalah 0,999, tadi 99% ya. Kemudian komponennya sama yaitu propan. Oke. Jadi ini sudah kita isikan. Nah, ini sekarang sudah terisi, ini sudah 0 berarti bisa dijalankan. Dan kita klik run ya. Run. Oke, jadi ini sudah converse tadi. Maaf, tadi tekanannya masih di bawah kolom ya, jadi mestinya di depan tadi ditambah kompresor supaya tekanannya sama dengan paling tidak tekanan masuknya ini ya 246,4 ya, sekitar 250-an. Tapi ini sudah bisa convert gitu ya. Kita bisa lihat hasilnya, performance-nya.
di propan ini 0,9995. Kemudian ini ya kemurniannya cukup tinggi. Dan yang di bottom adalah yang ini. Baik, demikian untuk kolom yang pertama sudah bisa kita selesaikan. Ya, sudah bisa kita selesaikan dengan menggunakan HYSYS. Untuk yang berikutnya, nanti kita akan lanjutkan untuk kolom yang kedua ini. Ya, kolom yang kedua. Jadi ini kita baru menyelesaikan ini dengan mendapatkan propan 98% recovery dengan kemurnian 99,9%. Untuk yang berikutnya nanti kita selesaikan yang kolom kedua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel Lab Elkimpor. Sampai jumpa.